Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Diosdinal Bagus Darmawan. Di sini saya akan membahas materi tentang network layer dan berikut video pembahasannya. Jadi, apa sih network layer itu? Singkatnya, network layer adalah lapisan ketiga yang ada pada model OSI, yang dimana lapisan ini bekerja pada bagian koneksi internet. OSI sendiri adalah singkatan dari Open System Interconnections, yang dimana OSI ini berfungsi sebagai jembatan untuk pengiriman paket data antar host-host di jaringan yang berbeda. Tanggung jawab dari network layer ini sendiri adalah mencakup pengelamatan logis, routing, pengurutan ulang paket, dan transmisi antar jaringan. Network layer sendiri memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting untuk memastikan data dapat dikirimkan secara efisien dan handal dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan yang kompleks. Salah satu fungsi utamanya adalah routing, yaitu proses menentukan jalur terbaik bagi data yang akan dikirimkan dari sumber ke tujuan perangkat lainnya. Ini melibatkan penggunaan algoritma routing untuk memilih jalur yang paling efisien dan mengarahkan paket data melalui jaringan yang berbeda sehingga mencapai tujuan akhirnya. Selanjutnya adalah logical addressing. Salah satu contoh dari alamat logis atau logical addressing ini adalah Internet Protocol, atau biasa kita menyebutnya dengan IP. Seperti yang kita tahu bahwa IP adalah alamat dari sebuah jaringan yang bisa kita gunakan pada perangkat agar perangkat-perangkat tersebut bisa saling terhubung. Ada dua versi alamat IP yang umum digunakan, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 menggunakan alamat sebesar 32 bit, sementara IPv6 sendiri menggunakan alamat sebesar 128 bit. Alamat logis ini memungkinkan perangkat di berbagai jaringan untuk saling berkomunikasi, meskipun mereka tidak berada dalam jaringan fisik yang sama. Selain itu, network layer juga bertanggung jawab untuk packet forwarding. Apa itu packet forwarding? Packet forwarding adalah proses mengirimkan paket data dari satu router ke router berikutnya menuju tujuan akhir. Setiap router dalam jaringan memeriksa alamat tujuan paket dan menentukan rute terbaik untuk meneruskan paket tersebut. Lalu ada juga fungsi fragmentasi dan reassembly. Ini adalah proses pemecahan paket yang besar untuk ditransmisikan melalui jaringan menjadi fragmen yang lebih kecil. Proses ini penting karena beberapa jaringan memiliki batas ukuran paket yang bisa mereka tangani. Di sisi penerima, fragmen-fragmen ini dirakit kembali menjadi paket yang asli, sehingga data yang dikirim akan tetap utuh. Pada network layer, terdapat berbagai protokol yang bertanggung jawab atas pengalamatan, routing, dan pengiriman paket data dalam jaringan. Protokol utama dalam network layer adalah Internet Protocol, atau bisa disebut juga dengan IP. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, IP memiliki dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 dengan alamat 32 bit adalah versi yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Sementara IPv6 dengan alamat 128
128 bit diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan alamat pada IPv4 dan menyediakan lebih banyak ruang alamat yang tersedia. Protokol selanjutnya adalah Internet Control Message Protocol atau bisa disebut juga dengan ICMP. Adalah protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi operasional tentang jaringan. ICMP ini juga digunakan untuk melakukan diagnosa pada masalah jaringan. Misalnya, ICMP dapat memberitahu jika sebuah paket data tidak dapat mencapai tujuannya. Jika sebuah gateway atau rute tidak tersedia, atau juga jika waktu hidup dari sebuah paket telah habis. Lalu, protokol selanjutnya adalah Address Resolution Protocol atau bisa disebut juga dengan ARP. Protokol ini digunakan untuk memetakan alamat IP logis ke alamat fisik atau MAC address dalam jaringan lokal. Ini memungkinkan perangkat untuk menemukan alamat fisik perangkat lain yang berada di jaringan yang sama. Proses ARP dimulai dengan perangkat pengirim mengirimkan pesan ARP request ke seluruh jaringan lokal. Pesan ini berisi alamat IP tujuan dan meminta perangkat dengan alamat IP tersebut untuk merespon dengan alamat MAC-nya. Lalu protokol yang terakhir adalah Reverse Address Resolution Protocol atau bisa disebut dengan RARP. RARP adalah kebalikan dari ARP. Protokol jaringan ini digunakan oleh perangkat komputer untuk menemukan alamat IP mereka sendiri saat hanya memiliki alamat fisik atau MAC address pada perangkat. RARP berfungsi untuk jaringan lokal dan membantu perangkat yang tidak memiliki penyimpanan untuk menyimpan alamat IP. Contohnya seperti workstation diskless atau perangkat yang baru dihidupkan. Kemacetan jaringan terjadi karena ketika terlalu banyak paket yang melewati jaringan. Ini menyebabkan keterlambatan dan kehilangan paket. Untuk mengatasi masalah ini, teknik manajemen kemacetan seperti quality of service dan traffic shaping digunakan untuk memastikan prioritas paket data yang lebih penting dan mengelola bandwidth secara efisien. Keamanan juga menjadi perhatian utama di network layer. Serangan seperti IP spoofing dan man in the middle bisa mengancam integritas dan kerahasiaan data. Mobilitas menjadi semakin penting dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile. Mengelola perangkat yang berpindah-pindah di antara jaringan yang berbeda memerlukan protokol khusus seperti mobile IP. Protokol ini memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung dengan alamat IP tetap saat berpindah jaringan, memastikan komunikasi yang konsisten dan tanpa gangguan. Kesimpulannya, network layer adalah bagian esensial dari arsitektur jaringan yang memastikan pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan efisien dan aman. Dengan fungsionalitas seperti routing, addressing, packet forwarding, dan manajemen kemacetan, network layer memainkan peran penting dalam keberhasilan komunikasi data di jaringan modern. Sekian video pembahasan singkat tentang network layer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.